أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزد Sadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul Adzim ya. Semoga menambah keberkahan pertemuan kita ya dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an. Ini baru 5 orang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bapak persilahkan dulu untuk yang mau menjawab soal-soal ya. Terutama yang mengerjakan sebelum ini dulu ya. Mengerjakan sebelum tugasnya disampaikan. Bapak kasih kesempatan dulu. Pak, aku mau, Pak. Silakan, Raisa. Dari yang nomor 1, Pak. Ya, kita satu-satu nomor dulu aja ya. Nomor 1 dulu. Oh, ya. Nomor 1, jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut. Hak asasi adalah hak pokok atau dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat karena hak ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kewajiban asasi adalah kewajiban pokok atas dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi tersebut. Kalau hak warga negara adalah seperangkat yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga negara atau anggota suatu negara tertentu. Nah, kewajiban warga negara adalah kewajiban yang melekat pada manusia yang kegiatannya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara tertentu. Untuk persamaan dan perbedaannya, keempat konsep tersebut membicarakan hak serta kewajiban yang melekat pada diri manusia dan perbedaan hak dan kewajiban asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dipengaruhi oleh status kewarganegaraan tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Ya. Baik, bagus ya. Jadi kita memahami ya bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu ruang lingkupnya seluruh dunia ya. Sedangkan hak warga negara dan kewajiban warga negara itu ruang lingkupnya adalah negara tersebut begitu ya. Dan setiap warga negara ya di suatu tempat tentu ya memiliki hak dan kewajiban yang tidak sama begitu. Nah, anak-anakku sekalian ya, Bapak akan coba dalami dulu ya untuk hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya, salah satu cirinya itu adalah universal begitu ya. Apa yang dimaksud dengan universal ya? Pada hak asasi manusia itu berlaku pada seluruh manusia yang ada di muka bumi begitu ya. Jadi dia mau orang Amerika Latin, dia mau orang Australia, dia mau orang Afrika ya, dia mau yang berkulit kuning, dia mau yang rambutnya kribo begitu, dia mau berkulit putih, dia yang mau hidungnya mancung ya, dia yang mau hidungnya tidak mancung begitu. Nah itu semuanya memiliki hak asasi manusia, tidak terkecuali ya. Nah makanya disebutnya itu universal.
yang dimaksud dengan salah satu ciri ya daripada hak asasi manusia. Lalu apa Pak yang menjadi ciri lain ya dari hak asasi manusia? Nah, yang lebih awal daripada sifatnya yang universal, hak asasi manusia itu ya sifatnya itu hakiki. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan hakiki ya? Yang dimaksud dengan hakiki itu hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir, ya. Sampai kapan? Sampai seorang manusia itu meninggal. Jadi mulai dia lahir begitu ya, sampai dia meninggal begitu ya. Nah, itu memiliki hak asasi manusia. Nah, ini sifatnya hakiki ya, kodrati ya. Langsung pemberian daripada Tuhan yang Maha Esa gitu ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian selain hakiki universal, hak asasi manusia juga memiliki ciri khas itu tidak bisa dicabut oleh siapapun ya, termasuk oleh penguasa ya yang kuat begitu ya, oleh seorang raja begitu ya. Yang namanya hak asasi manusia sebetulnya idealnya itu tidak boleh dicabut. Dan yang terakhir ya, ciri yang keempat dari hak asasi manusia itu tidak bisa dibagi. Kenapa tidak bisa dibagi? Karena semua orang punya hak asasi manusia. Nah, ini ya yang mesti kita pahami daripada hak asasi manusia. Nah, kira-kira anak-anak meliputi apa saja sih hak asasi manusia itu? Contohnya? Hidup. Hidup ya. Setelah hidup? Beragama. Hak beragama ya. Hak beragama itu kalau bahasa umumnya hak kebebasan ya. Jadi selain beragama ya, memilih agama, ada hal-hal yang bisa dipilih oleh manusia. Dan dengan tentu ya menerima konsekuensinya ya. Kan memilih agama itu bisa jadi mualaf, kalau Islam ini ya jadi murtad begitu ya. Nah, berarti apa? Hak sebagai manusianya dia memiliki kan, begitu ya. Cuman memang dia nantinya pada bab tidak menjalankan syariat agama begitu ya. Bahkan murtad gitu misalkan ya. Kalau misalkan pindah agama ya menjadi tidak Islam itu Allahumma min dalik ya. Itu naudzubillah ya. Jadi sesuatu yang keliru. Nah, tapi sebagai manusia dia memiliki hak seperti itu begitu ya. Bahkan ya pemerintah juga tidak bisa melarang begitu ya seseorang itu pindah agama begitu. Karena hak dia sebagai seorang manusia. Lalu kemudian selain hak hidup, hak kebebasan ya, kira-kira hak apa lagi yang termasuk daripada hak asasi manusia? Hak ekonomi, Pak. Hak ekonomi ya. Ekonomi itu supaya apa? Supaya apa orang mendapatkan ekonomi atau materi atau mendapatkan ya. Sebetulnya apa sih kalau misalkan manusia yang diinginkan misalkan pengen kaya ya, pengen itu berarti itu manusia itu sedang mengkondisikan perasaannya itu untuk apa? Untuk hidup. Hidup ya begitu ya. Kira-kira perasaan apa sih ya kalau misalkan kalian jadi orang kaya ya, uang banyak begitu Kak. Perasaan kalian bagaimana? Sedih? Senang. Senang ya atau bahagia begitu ya. Nah, senang, bahagia itu adalah hak asasi manusia ya. Semua orang itu memilih hak untuk bahagia begitu ya. Di sini ada yang tidak bahagia? Insya Allah bahagia. Insya Allah, Pak. Insya Allah bahagia begitu ya. Di sini ada yang kehilangan hak asasi manusianya? Kehilangan kebebasannya? Enggak. Ada nggak? Ada yang pernah diganggu kebebasannya dan kebahagiaannya? Ada yang pernah diganggu? Nah, ya itu di ini kan. Nah, kira-kira ada nggak di negara kita pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Banyak, Pak. Ada. Banyak ya. Contohnya ada penghilangan sendal ya.
Bukan ya, penghilangan nyawa ya. Nah, itu ya sangat berat begitu ya. Penghilangan terhadap nyawa itu orang kan memiliki hak untuk hidup ya, tiba-tiba seseorang dihilangkan. Apalagi kita juga pernah mengalami ya di dalam sejarah itu pembunuhan besar-besaran ya, genosida gitu ya. Pernah terjadi di Indonesia genosida? Pernah nggak? Nggak tahu ya. Pernah nggak di Indonesia terjadi pembunuhan besar-besaran? Pernah. Pernah, kapan? Kayaknya pernah, Pak. Kayak G30 SPKI. Ya. G30 SPKI masuk nggak? G30 SPKI ya, pembunuhan 7 orang November, jenderal. Tapi dampak daripada itu ada pembunuhan juga besar-besaran setelah G30 SPKI. Yaitu Itu Madiun. itu sebelumnya ya. Itu kalau Surabaya, tahun 488 ya. Justru setelah peristiwa G30S ada pembunuhan besar-besaran terhadap orang komunis. Komunis. Ya, dan terhadap orang-orang yang dianggap Komunis. ikutan padahal nggak ngerti tentang komunis, kena juga pembunuhan besar-besaran, dan itu mengerikan ya, dan itu seharusnya diseret ya ke pengadilan HAM. Nah, ini mengerikan sekali begitu ya. Nah, memang betul ya, komunis jahat ya, dalam artian mengeksekusi banyak manusia yang terbunuh begitu ya. Tapi tidak dibenarkan ya pembunuhan besar-besaran ya, apalagi kepada orang yang hanya ikut-ikutan komunis ya, atau hanya istilahnya itu bahkan nggak ngerti gitu ya. Maksudnya kan biasanya masyarakat awam yang tidak mengerti, yang hanya dimobilisasi massa gitu ya, yang secara intelektual belum ngerti sebetulnya untuk memahami persoalan itu begitu ya, hanya dibawa-bawa saja ya. Ya, dan sekarang juga bahkan sampai era sekarang banyak ya masyarakat juga yang seperti itu ya, hanya terbawa-bawa, hanya ikut arus begitu ya. Nah, ini juga mengerikan. Itu juga tidak dibenarkan begitu ya. Pembunuhan ya besar-besaran. Dan ini pernah terjadi di Indonesia ya, terutama di wilayah Jawa Timur dan Bali kan, pembunuhan ya besar-besaran. Dan nanti juga kita bisa mengidentifikasi ya banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Baik, itu hak asasi manusia. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Ada yang bisa ini lagi nggak selain Raisya? Apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Baru 8 orang nih yang masuk ya. Kalau hak asasi manusia itu ya sesuatu yang harus dilakukan ya, sesuatu yang didapatkan, sesuatu yang dimiliki ya oleh setiap orang manusia. Kalau kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia ya. Nah, apa sih kenapa muncul kewajiban asasi manusia? Nah, muncul kewajiban asasi manusia itu adalah konsekuensi dari adanya hak asasi manusia. Ya, itu mah jadi otomatis ya, seperti mata uang begitu ya. Hak asasi manusia. Setelah asasi manusia ya, seperti mata uang ya, hak dan kewajiban itu ya. Jadi kalian pernah melihat uang? Pernah, sering. Pastilah ya mau uang logam ya, mau uang kertas, itu kan ada dua sisi ya. Nah, hak dan kewajiban itu seperti itu ya, dua-duanya itu dalam satu kesatuan ya. Jadi kalau ada hak pasti itu ada kewajiban. Kalau ada hak seseorang untuk hidup, maka orang lain itu harus memastikan orang itu tidak dibunuh begitu ya. Kalau ada orang itu memiliki hak kebebasan, maka orang lain itu harus memberikan kebebasan, memberikan ruang untuk bebas ya, berpendapat, berbicara, memilih, bertindak begitu ya, itu bebas ya. Lalu kemudian nanti kita berbicara misalkan ininya ya, sampai batasan mana sih kebebasan itu? Ya, kebebasan itu sampai tidak menyangkut kepada haknya ya, hak asasi manusianya, tidak mengganggu itu ya, kewajiban itu. Nah, lalu kemudian kebahagiaan juga gitu ya. Kalau ada orang yang harus bahagia, berarti harus ada orang lain yang tidak mengganggu kebahagiaan begitu ya. Contohnya apa yang mengganggu kebahagiaan?
Jahil. Pak. Jahil. Musik. Bullying. Bullying ya. Nah, itu mengganggu ya. Berarti Bapak. membangun ya hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Silakan, ada pertanyaan dulu. Itu di lab dulu sih. Pak, ini banyak yang belum masuk, pada nggak bisa. Oh gitu. Kok ini nggak ada lagi yang harus diadmit ya? Iya Pak, katanya jaringannya pada jelek. Oh, jaringannya. Kok gitu? Tapi bukan pengaruh dari Bapak ya? Jaringan Bapak atau jaringan di sananya ya? Jaringan teman-temannya Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa berarti ya, nanti di ini ya. Ya gimana ya? Berarti kita atau ada yang lebih stabil apa ya nanti ya ke depannya? Tapi ini waktunya kita sedikit lagi nih. Selain Zoom ada yang lebih bagus ya? Dulu waktu di yang blog pertama Bapak merasa tidak ada masalah sih Zoom itu. Tadi yang kelas lain juga ada beberapa orang kayak gitu, nggak bisa masuk. Bentar ya. Kenapa yang nggak bisa masuk ya? Iya ya. Coba Bapak benar ya, stabilkan dulu. Bun. Tetap nggak ada ya ini. Nggak ada yang bisa diadmit juga nih sama Bapak. Bentar ya. Coba masuk lagi. Nah, yang membedakan ruang lingkup ya, hak asasi manusia, kewajiban manusia dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara itu adalah luasnya ya. Jadi kalau hak asasi manusia dan kewajiban manusia itu berlaku ya untuk seluruh dunia. Sedangkan untuk ini hak warga negara dan kewajiban warga negara itu dibatasi ya pada wilayah negara tersebut begitu ya. Nah, jadi bisa berbeda antara hak warga negara Indonesia ya dengan hak warga negara Amerika Serikat. Begitupun kewajiban ya. Kewajiban yang ada di negara Indonesia itu tentu berbeda dengan kewajiban yang sebagai warga negara yang ada di Amerika Serikat, begitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak apa yang menjadi hak warga negara Indonesia? Mendapatkan keamanan. Mendapatkan keamanan ya. Itu hak ya daripada kita ya sebagai warga negara ya. Kesamaan di depan hukum misalkan ya. Nah, terutama untuk hak dan kewajiban ini merupakan yang tertuang dalam
pasal 27 maksudnya, pasal 27 sampai 34 ya. Itu mulai daripada masalah hukum ya sampai masalah ekonomi begitu ya. Itu tertuang begitu ya. Kalau kebebasan agama itu tertuang di pasal 29 ya. Nah, itu ada hak dan kewajiban ya warga negara. Kalau membela negara itu hak atau kewajiban? Kewajiban. 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 Wajib. Iya, kewajiban. Nah, kalau membela negara ya itu merupakan dua-duanya, hak sekaligus kewajiban ya warga negara begitu ya. Jadi memang benar untuk kewajiban membela negara ya, mempertahankan terutama negara ini ya, tim yang paling utamanya adalah militer ya, TNI begitu ya, dalam arti. Tapi kemudian sipil ya pada situasi tertentu juga itu harus ya membela negara ya sampai ya titik darah penghabisan begitu ya. Pernah nggak sipil kita mempertahankan ini negara kita? Pernah nggak? Pernah di mana? Yang waktu itu, yang sesudah kemerdekaan itu. Ya, bahkan dari awal kemerdekaan ya sampai hari ini banyak sekali nyawa yang bertebarangan ya. Ya, peristiwa di November itu kan yang sebegitu banyak memakan korban ya. Peristiwa November ya, sampai di sana itu disebut Hari Pahlawan kan, 10 November itu. Karena apa? Karena banyak sekali nyawa sipil ya yang dikorbankan. Jadi bukan militer begitu ya. Bahkan itu sampai pakai konsep jihad ya, fisabilillah ya. Dan bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari pun itu sampai membuat fatwa ya, wajib ya jihad ya, fardu ain untuk mempertahankan tanah air ya. Ya, kalau fardu ain itu maksudnya apa? Wajib ya, kepada diri sendiri. Wajib bagi seluruh laki-laki yang tidak memiliki udzur syar'i untuk ke medan perang. Ya, beda dengan kifayah kan kalau sebagiannya itu wajibnya wajib ain, dan itu sudah dikumpulkan para ulama yang ada di sekitaran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, itu juga luar biasa ya, sipil saja itu sampai terlibat. Karena apa? Darurat. Karena yang dihadapinya itu adalah pemenang Perang Dunia yang kedua. Siapa? Sekutu ya, bukan segajah ya. Sekutu. Kalau sekutu kecil sebenarnya. Nah, sekutu itu ya berarti ada Inggris. Ya. Tapi yang itu juga diboncengi oleh negara yang cukup lama ya menjajah Indonesia. Itu adalah Belanda ya. Nah, itu harus berhadapan dengan, belum di Ambarawa ya, belum peristiwa Bandung Lautan Api ya, belum 5 hari di Semarang ya. Itu luar biasa sekali ya. Beberapa front medan untuk mempertahankan negara kita begitu ya. Itu menunjukkan hak dan kewajiban ya untuk membela suatu negara. Baik, ada waktu 3 menit lagi. Sudah paham ya untuk konsep-konsep itu ya, persamaan dan perbedaannya ya, hak asasi manusia dengan hak warga negara, kewajiban asasi manusia dengan kewajiban warga negara ya. Lebih kepada ruang lingkup saja ya yang bisa dilihat begitu. Ada yang bisa memberikan contoh enggak sesuatu yang menjadi hak warga negara Indonesia gitu ya, yang itu tidak menjadi hak warga negara lain? Nyoblos, Pak. Hah? Nyoblos. Nyoblos? Memilih. Misalkan di mana? Di Korea Utara boleh ini enggak? Selama warga negara Indonesia boleh. Ya, di negara yang berbasis komunis, walaupun sebenarnya komunikasi secara yang ortodok ya, yang dulu sebetulnya sudah nyaris tidak ada begitu ya, karena Cina pun sebetulnya sudah ekonominya sudah kapitalis juga begitu ya. Nah, pada satu negara yang satu partai, yaitu artinya tidak bisa memilih seperti kita ya, yang multi partai ya. Ada negara yang tidak bisa memilih secara, nah itu kan kalau kita berhak kan memilih presiden secara langsung gitu ya.
Ada di suatu negara yang tidak memilih gitu ya. Itu. Jadi langsung aja misalkan rajanya turun temurun begitu ya. Nah, itu ada begitu. Nah, itu perbedaannya ya. Bisa dipahami ya? Nah, termasuk juga kewajibannya. Kalau di Indonesia boleh demonstrasi? Boleh. Tapi di beberapa negara ya, waktu itu yang namanya demonstrasi itu dilarang. Ya, jangankan demonstrasi berkumpul dengan jumlah orang yang banyak itu tidak boleh. Begitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, berarti kita sangat menjunjung tinggi HAM? Ya, Pak. HAM. Enggak juga ya, karena banyak pembunuhan di Indonesia ya. Enggak juga. Kita jadi bingung ya. Kita sangat menjunjung. Ya masih banyak PR ya. Ya, termasuk juga misalkan penegakan hukum, di mata hukum semua warga negara sama ya. Kenyataannya begitu nggak di kita? Tidak. Tidak. Nggak juga ya. Karena para koruptor itu penjaranya lebih bagus. lebih bagus, lebih berfasilitas ya daripada orang yang tidak beruang ya. Beruang. Beruang. Kan memang beruang itu bisa berapa makna ya? Beruang itu bisa hewan, beruang itu bisa punya uang, beruang itu bisa ada ruangan gitu. Beruang. Nah, itu berbeda ya. Kalau yang ini koruptor yang bisa ini ya bisa nyogok ya. Nyogok itu bisa ada fasilitasnya, pengen ada AC-nya, pengen ada kulkasnya, kamar tidurnya, bahkan bertemu dengan istrinya juga bisa begitu ya di penjara begitu ya. Bahkan sampai punya anak begitu ya. Itu luar biasa sekali ya. Tapi bagi orang yang tidak punya uang itu sampai kayak pindang ya, dijajarin gitu ya. Sampai sesak gitu ya di suatu penjara itu. Nah, itu artinya apa? Masih banyak PR, masih ada kesalahan di situ ya. Berarti kebatilan di negara itu masih luas begitu ya, masih kuat ya kebatilannya. Baik ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan. Siapa yang berani jawab? Wafik, Pak. Opik, silakan. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Antara lain, hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Udah, Pak. Nah, itu ya. Itu dari pasal 27 sampai 34 itu tuh ya. Itu yang menjadi hak daripada warga negara kita ya di dalam Undang-Undang NRI ya. Nah, itu ya. Kira-kira untuk hak pendidikan kita sekarang bagaimana keadaannya? Bapak. Kita wajib belajar berapa? 12 tahun. 12 tahun, 9 tahun? 7. 7. 12. Yang baru terrealisasi? 12. Yang baru terrealisasi? 9. 9 tahun ya. 12 itu baru bencana ya, baru mimpi ya. Nah, kan belum diwujudkan ya. Faktanya anak SD masih banyak anak SD yang tidak Sekolah. tidak sekolah. Lalu kira-kira dikejar enggak oleh negara? Tidak. Artinya apa? Artinya apa? Kacau. Artinya negara kurang serius ya dalam memperhatikan hak pendidikan anak bangsa. Sekolah. Ya. Jadi dibiarkan gelandangan nggak sekolah, ngamen nyari uang ya di lalu lintas di ini ya di tempat jalanan begitu ya, itu dibiarkan, tidak dikejar. Sedangkan di beberapa negara yang lain ya untuk masalah pendidikan ini
kelihatan Digratisin. ya udah digratisin ya, bahkan ya negara bahkan menggratiskan, kalau negara kaya itu sampai gratisnya sampai mau S1, S2, S3 ya, bahkan kalau perlu mau ada SSS lagi begitu ya, itu digratiskan begitu. Nah, di negara lain itu ya, itu sampai orang tua yang apa istilahnya anaknya itu tidak mau sekolah begitu ya, atau tidak sekolah, itu sampai dikejar-kejar ya, sampai dipenjara ya orang tuanya itu kalau anaknya itu tidak sekolah. Kalau di kita mah dibiarkan aja ya, bahkan itu artinya apa, kita kurang serius ya untuk memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak bangsa begitu. Kenapa sih kita tidak serius, pemerintah kita seperti itu, kenapa tidak serius? Uangnya pada dipakai buat kepentingan yang nggak penting. Nah, Uzon banget ya. seuzon banget ya. Masih Bagi kesadarannya mungkin masih kurang. sadarannya kita kurangnya. Utangnya masih banyak. Iya. Ya. Jadi situasi seperti ini Bapak jadi ingat ya apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat Rasul ya, Ali bin Abi Thalib ya. Jadi kebatilan yang lebih terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang kurang terorganisir ya, atau tidak terorganisir gitu ya. Jadi kalau misalkan kebatilan itu lebih kuat, maka yang terjadi adalah permasalahan. Tapi kalau kebaikan kuat, maka yang terjadi itu seperti masanya misalkan Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz Ini Bani apa sih? Bani Umayyah ya. Ya, itu. Bani Umayyah. Yang namanya apa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu ya sampai ke ujung Afrika ya. Itu sampai tidak ada orang yang berstatus mustahik. Kalian bayangkan saja. Kalau semua orang itu statusnya mujaki ya, pemberi zakat itu artinya apa? Tidak ada. Zakatnya kemana? Berarti udah Berarti maju. sejahtera ya. Ya. Berarti sejahtera. Kalau sejahtera itu berarti Maju. timpangan antara orang kaya dengan orang miskin itu tidak terlalu Jauh. Terlihat terlalu kesenjangan. jauh. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketimpangan yang sangat besar. Di kita itu sangat besar ya ketimpangan ya. Bapak kemarin di grup kelas-kelas kalian itu kan Bapak sampaikan ya ketimpangan kajian oligarki, ada yang sudah nonton? Seorang kaya ya, oligar itu di Indonesia itu hartanya 1 berbanding 630.000. Jadi kalau kalian punya RP 1, orang oligar itu sudah punya RP 630.000. Kalau kalian punya RP 2, itu 630.000 kali 2. Timpang nggak? Sangat timpang ya. Jadi Sangat timpang. walaupun pemilu itu misalkan suara orang profesor 1, tukang beca 1 ya, orang pinter 1, gelandangan 1 ya, dalam demokrasi tetap yang akan menguasai pemilu itu adalah orang yang memiliki uang, karena dia bisa bikin partai, dia bisa buat partai, dia bisa jual beli suara, dia bisa nyogok kepada anggota-anggota dewan begitu ya. Termasuk yang sekarang disoroti kan ya, undang-undang Omnibus Law itu luar biasa sekali begitu ya. Siapa yang merancang gitu ya? Siapa yang bisa cepat gitu ya draft itu di tengah-tengah anggota dewan pun ya banyak yang belum membaca draft itu begitu. Siapa yang bisa menyusun sekitar 900 halaman sampai 1000 halaman dengan cepat begitu ya. Dan terkesan dari pemerintah dan DPR itu cepat-cepat juga ingin mengesahkan draft tersebut. Kan ini jadi kecurigaan ya. Karena apa? Karena transparasinya itu tidak ada gitu ya. Bahkan ada yang anggota dewan sendiri ya itu menyatakan karena alasan teknis draft tersebut juga belum dipegang, belum disosialisasikan. Nah ini kan luar biasa. Sedangkan masyarakat ya yang langsung melihat isu itu ya karena menyangkut ya dengan perutnya langsung ngamuk begitu ya dengan kondisi yang banyak poin-poin istilahnya dirasa merugikan ya masyarakat. Dan ini luar biasa, demo kemarin itu ya beberapa hari kemarin ya sampai hari ini itu
demo besar-besaran begitu ya. Cuman kan tetap ya belum ada tokoh-tokoh kunci ya, belum ada peran-peran yang signifikan begitu ya, yang bisa lebih solutif begitu ya. Nah ini juga PR begitu ya. Kalau kebatilan itu lebih kuat ya daripada kebenaran. Baik, ini sudah lebih 8 menit ya. Untuk sementara itu ya. Ya alhamdulillah kalau secara tulisan kalian sudah menjawab 5 soal ya. Untuk lisan ya sementara 2 soal dulu ya. Ini sudah azan, mohon maaf. Kita tutup aja langsung ya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Izin sami-sami. ya, Pak. Ya, sami-sami.